13 Kisah Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, berjalan secepat angin hingga hidupkan orang mati. Ada banyak karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang belum banyak diketahui umat Islam, salah satunya diantaranya yaitu terbang ke udara dan menghidupkan orang mati. Karomah merupakan hal atau kejadian luar biasa yang sulit diterima akal sehat dan kemampuan manusia biasa. Pada umumnya, karomah biasa terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Salah satu dari banyaknya wali yang menerima karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau merupakan seorang ulama, wali, dan juga tokoh sufi yang sangat dihormati dalam agama Islam. Adapun beberapa karomah Abdul Qadir Jailani tertulis dalam sejumlah kitab dan masih banyak umat Islam yang belum mengetahuinya. Lantas, karomah apa saja yang dimiliki Abdul Qadir Jailani Sob? Mari simak video selengkapnya. Menghidupkan orang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati tertulis dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Hal ini berawal dari perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam tentang keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa Alaihi Salam. Menurut orang Nasrani tersebut, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu, Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengatakan jika dia bisa menghidupkan orang mati walaupun dirinya bukan seorang nabi. Suatu ketika, di hadapan orang Nasrani tersebut, beliau membelah kuburan dan menghidupkan orang mati. Sontak, orang Nasrani itu takjub akan hal tersebut dan memutuskan untuk menjadi mualaf. Buah apel yang jatuh dari langit. Ada lagi karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang diceritakan Abdullah Al-Masoli. Hal ini berawal pada saat Al-Mustanjid seorang Khalifah Abbasiyah datang ke rumah Abdul Qadir Jailani untuk meminta nasihat. Bahkan, dia juga meminta buah apel langka di tanah Irak agar menenteramkan hatinya. Dari tangan Abdul Qadir Jailani, apel itu terjatuh dari langit saat dia menengadahkan tangannya ke langit dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apel untuk Khalifah tercium bau busuk dan banyak ulat ketika dikupas, sedangkan berbanding terbalik untuk Abdul Qadir Jailani yang beraroma harum dan manis. Ternyata, bau busuk itu muncul lantaran dijamah oleh tangan seorang zalim, sedangkan beraroma harum lantaran dari tangan seorang wali Allah. Menghidupkan hewan yang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu menghidupkan hewan yang mati. Hal ini tertulis pada kitab Jami'u Karomat Al-Auliya, yang ketika itu seekor burung tiba-tiba saja mati karena kotorannya terkena jubah sang wali ketika berwudu. Melihat tersebut, Abdul Qadir Jailani membersihkan jubahnya dan memberikannya kepada fakir miskin sebagai tebusan burung yang telah mati. Bahkan, dia juga menghidupkan burung dan ayam yang telah mati dengan karomahnya itu. Menaklukkan musuh dari jauh. Dalam buku Jawahir Al-Asani, Al-Lujain Al-Dani dituliskan, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu bisa menaklukkan musuh dari jauh. Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan memiliki kekuatan itu dengan kekuatan batinnya yang dapat menangkap seseorang dari jauh. Kesaktian dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu memang sulit untuk dipercaya bagi orang biasa.
Terbang ke udara. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang selanjutnya, sulit untuk dipercaya yaitu terbang ke udara. Beliau bisa melayang-layang di udara. Bahkan, beliau juga berdakwah sambil terbang ke angkasa. Membuat bangsa jin takluk. Karomah selanjutnya yang ada pada Abdul Qadir Jailani yaitu mengajari ilmu agama Islam kepada jin jahat. Hal ini berawal pada saat wali asal Iran itu diikuti jin ketika berada di sebuah padang pasir tandus. Bukannya takut pada jin tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani malah bisa mengajari ilmu agama Islam kepada jin jahat tersebut. Keagungan ulama Syekh Abdul Qadir Jailani membuat bangsa jin takluk kepadanya. Berjalan secepat kilat. Konon katanya sob, Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa berjalan dengan kilat. Karomah yang satu ini memang terdengar sulit diterima oleh akal sehat manusia, akan tetapi faktanya terjadi pada sang wali. Hal tersebut terjadi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan perjalanan panjang hanya memakan waktu 1 jam. Padahal, sebenarnya perjalanan yang harus ditempuh umumnya berkisar 12 hari. Berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Karomah Abdul Qadir Jailani ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Muslim Iran. Syekh Abdul Qadir Jailani bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berawal saat beliau diundang berbuka puasa oleh 70 muridnya di rumah mereka masing-masing. Uniknya, tak ada yang mengetahui di waktu yang sama, Syekh Abdul Qadir Jailani ada di antara mereka di waktu yang bersamaan. Menghentikan hujan. Sahabat, Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa menghentikan hujan ketika berceramah. Menurut Syekh Ali bin Musafir, ini berawal ketika orang-orang meninggalkan majelis saat hujan turun lebat. Akan tetapi, dengan karomah Abdul Qadir Jailani, hujan lebat itu seketika berhenti saat dia menengadahkan kedua tangan dan kepalanya seraya berdoa. Berpuasa sejak bayi. Keistimewaan Abdul Qadir Jailani telah nampak ketika beliau lahir tepatnya pada 1 Ramadan. Hal ini dikarenakan sejak masih bayi beliau ikut berpuasa dengan tidak menyusu kepada ibunya, Ummul Khair Fatimah. Pernah suatu ketika saat langit mendung, orang-orang kebingungan menentukan waktu berbuka puasa. Maka mereka menanyakan kepada Sayyidah Fatimah akan perihal ini, sebab mereka mengetahui jika Abdul Qadir Jailani kecil sudah menyusu kepada ibunya itu, tandanya telah masuk waktu berbuka. Berguru kepada Nabi Khidir. Pada usianya yang sudah matang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh seseorang yang arif. Tapi beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa." Tetapi karena pernyataan itu, maka Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid. Menolong gadis yang hendak diperkosa hanya dengan sandalnya. Saat itu ada seorang wanita muda pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hendak diganggu oleh orang jahat. Suatu hari, ketika melintas di tempat yang sepi, seorang laki-laki mencegat dan bermaksud memperkosanya. Singkat cerita, dalam keadaan tak berdaya, wanita muda itu berteriak, "Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani guruku,
"Tolonglah aku," teriak wanita muda itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sedang berwudu, orang-orang melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghentikan wudunya. Dengan raut yang marah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mencopot sandalnya lalu melemparkannya ke udara. Mereka yang menyaksikan tak melihat jatuhnya sandal itu. Ternyata sandal itu mengenai kepala si lelaki yang tengah menganiaya gadis itu dan menewaskannya. Konon sop, sandal itu kini masih berada di tempat itu, dan dijaga sebagai benda suci. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak dimurkai oleh Allah. Meskipun dikenal orang yang lembut, santun, dan selalu menepati janji, akan tetapi jika berurusan dengan keadilan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan bersikap tegas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak pernah marah jika orang lain memperlakukannya dengan buruk. Namun jika mereka mengusik agama dan keimanan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan sangat marah dan segera menimpakan hukuman yang berat. Abu Najib As-Surawardi menceritakan, pada tahun 523 Hijriyah dalam sebuah majelis yang dihadiri oleh Syekh Hamad, yakni gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengucapkan suatu pernyataan besar, saat itu juga Syekh Ahmad menegur beliau. "Hai Abdul Qadir, kau berbicara terlalu lancang, aku takut murka Allah akan menimpamu," kata Syekh Hamad. Menanggapi hal itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menempelkan telapak tangannya ke dada Syekh Hamad. "Lihatlah telapak tanganku dengan mata hatimu, dan katakan tulisan yang terbaca di sana," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika Syekh Hamad tak dapat menjawab, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengangkat tangannya lalu menunjukkan kepada Syekh Hamad. Di sana nampak tulisan yang sangat jelas, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menerima 70 janji dari Allah bahwa ia tidak akan dimurkai. Menyaksikan itu, maka Syekh Hamad gurunya berkata, "Takkan ada sedikitpun keburukan atas orang yang dikaruniai janji itu dari Allah. Tak seorang pun kesal kepadanya, Allah merahmati siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya." Nah, itulah sahabat, kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pada kurun 470–561 Hijriah, tahun 1077 sampai tahun 1156 Masehi, adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati di kalangan Sunni. Ia dihormati karena keilmuannya yang sangat luas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal karena karomah-karomahnya yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton, like, share dan subscribe. Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya.